Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismayanti, NIM F 2019 01089 dari kelas C2 Farmasi. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi farmasi fisika, tepatnya tentang kelarutan. Kelarutan atau solubilitas adalah kemampuan suatu zat kimia tertentu di mana zat terlarut dapat larut dalam suatu pelarut. Zat terlarut dapat berupa gas, cairan lain, atau zat padat. Dan kelarutan juga didefinisikan dalam besaran kuantitatif sebagai konsentrasi zat terlarut dalam larutan jenuh pada temperatur tertentu. Dan secara kualitatif didefinisikan sebagai interaksi spontan dan dari dua zat atau lebih untuk membentuk dispersi molekuler homogen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan suatu zat adalah yang pertama adalah pH, yang kedua temperatur, yang ketiga jenis pelarut, yang keempat bentuk dan ukuran partikel, yang kelima konstanta dielektrik pelarut, dan yang keenam adalah adanya zat lain, misalnya surfaktan. Kelarutan zat padat dalam air pengaruh pH. Peningkatan pH dapat meningkatkan kelarutan senyawa asam lemah dan penurunan pH dapat meningkatkan kelarutan senyawa basah lemah. Kelarutan zat padat dalam air pengaruh temperatur. Pengaruh temperatur dapat meningkatkan kelarutan senyawa polar, sedangkan kelarutan untuk senyawa nonpolar hanya sedikit sekali yang dipengaruhi oleh temperatur. Contohnya, sebagian besar garam memiliki kelarutan yang besar dalam air panas. Kelarutan zat padat dalam air pengaruh jenis pelarut. Yang pertama, polaritas molekul pelarut dan zat terlarut dapat mempengaruhi kelarutan. Yang kedua, molekul zat terlarut polar akan terlarut pada pelarut polar. Yang ketiga, molekul zat terlarut nonpolar akan terlarut dalam pelarut nonpolar. Kelarutan zat padat dalam air pengaruh bentuk dan ukuran partikel. Semakin kecil partikel, maka rasio antar luas permukaan dan volume meningkat. Meningkatnya luas permukaan kemungkinan interaksi solut dan solvent lebih besar. Kelarutan zat padat dalam air pengaruh konstanta dielektrik pelarut. Senyawa hidrofobik meningkat kelarutannya dalam air dengan adanya perubahan konstanta dielektrik pelarut yang dilakukan dengan penambahan pelarut lain atau kosolven. Kosolven adalah pelarut yang digunakan dalam kombinasi untuk meningkatkan kelarutan solut. Kelarutan zat padat dalam air pengaruh penambahan zat lain atau surfaktan. Nah, surfaktan ini merupakan molekul amfifilik yang tersusun dari bagian polar atau hidrofilik atau HID dan bagian nonpolar hidrofobik adalah tail. Adapun macam-macam larutan, yang pertama adalah larutan jenuh, merupakan larutan yang zat terlarutnya berada dalam kesetimbangan. Dan yang kedua, larutan tidak jenuh adalah suatu larutan yang mengandung konsentrasi di bawah konsentrasi yang dibutuhkan untuk penjenuhan sempurna pada temperatur. Adapun yang ketiga adalah larutan lewat jenuh, yaitu suatu larutan yang mengandung zat terlarut dalam konsentrasi lebih banyak daripada yang seharusnya ada, sehingga ada zat terlarut yang tidak larut. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.